Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Untuk kesempatan kali ini, kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kisah Asmara Dua Dunia Part 2 Taman. Malam itu terasa begitu dingin. Angin malam sudah mulai berhembus lebih awal dari biasanya. Sosok seorang ibu yang begitu mencintai putranya itu tetap bertahan meski suaminya sudah berkali-kali menyuruhnya masuk ke dalam rumah. "Sudahlah bu, tunggu di dalam saja. Tak baik, sudah larut kok masih di luar rumah." "Iya pak, tapi perasaanku tak tenang. Sudah selarut ini anakmu belum sampai rumah. Lupa waktu apa tak tahu kalau ini malam Jumat Kliwon." Tiba-tiba bulu kuduk ibu itu berdiri saat ia menyebut nama malam yang sering dikeramatkan itu. Hawa dingin pun semakin kuat terasakan olehnya, dan akhirnya dia memutuskan masuk ke dalam rumah menunggu bersama suaminya. Sementara itu Johan sedang berada di jalanan hendak mengantarkan gadis yang telah menjadi pacarnya itu pulang ke rumahnya. Ia berusaha mengendarai motornya lebih cepat, khawatir kalau ia kehujanan di jalan. Ia ingin segera sampai di rumah Nur, setidaknya sebelum hujan turun. Jadi ia tak kehujanan di saat yang tak tepat. Johan pun menyadari bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Ia tak ingin ada kejadian yang tak diinginkan, seperti saat pertama kali ia mengantarkan Nur ke rumahnya. Begitu motornya telah berhasil menyeberang jalan raya dan masuk ke gang yang menuju rumah Nur, Johan sedikit merasa lega. Akhirnya sudah hampir sampai, bisa tenang deh sekarang. Hanya terdengar suara tawa Nur yang hampir mirip suara cekikikan, tapi lirih. Johan tak merasa aneh dengan hal itu, karena memang suara tawa Nur yang dikenalnya memang seperti itu. Belum terlalu jauh ia masuk dalam gang, tiba-tiba area sekitar menjadi gelap. Sepertinya ada pemadaman listrik saat itu. Seketika Johan kaget dan menarik gas motornya secara tiba-tiba. Nur hampir saja terjatuh kalau saja ia tak segera memeluk Johan. "Hati-hati dong mas, hampir saja aku jatuh," tegur Nur sambil menabok pundak Johan. Johan pun sedikit tertawa lalu meminta maaf. Nur memberitahu Johan agar hati-hati karena jalanan menuju rumahnya agak rusak. Johan pun menurunkan kecepatan. Dari arah yang berlawanan, Johan melihat ada sepeda motor yang melintas. Lampu motornya cukup terang dan menyilaukan mata Johan saat hampir berpapasan. Johan sedikit bisa melihat pengendaranya saat berpapasan. Saat Johan mencoba memberikan senyuman, wajah bapak-bapak itu bukan membalasnya, malah seakan seperti ketakutan dan langsung mempercepat laju motornya. Johan pun keheranan dengan tingkah pengendara itu. Akhirnya mereka berdua sampai di rumah Nur. Setelah membukakan pintu, Nur menyuruh Johan membawa motornya masuk ke halaman rumahnya. Nur mencegahnya langsung pulang dengan alasan ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Johan. Johan pun menuruti permintaan Nur. Ia memarkirkan motornya di depan tempat yang mirip seperti gazebo di halaman rumah Nur. Kemudian sambil menunggu Nur yang sedang masuk ke dalam rumahnya, Johan mendekat ke arah gazebo itu. Ia terduduk di atas sesuatu yang mirip amben atau dipan kayu, sambil matanya sesekali melihat ke arah jalan depan rumah Nur. Sesekali ia lihat ada pengendara yang melintas, tapi dengan kecepatan yang tidak wajar. Johan berpikiran, mungkin karena listrik padam dan jalanan jadi gelap, orang-orang jadi takut dan terburu-buru. Nur tak kunjung keluar karena merasa agak bosan. Johan mencoba berkeliling halaman sekitar. Dia matinya di halaman rumah Nur seperti banyak pohon-pohon kecil yang tumbuh. Aromanya seperti tak asing bagi Johan. Ada aroma lembab yang sedikit tercium di sekitar halaman rumah itu. Dari arah pintu rumah, terlihat Nur berjalan mencarinya. Johan pun segera kembali ke arah gazebo kecil itu yang segera disusul oleh Nur yang telah membawakan lilin yang sudah menyala.
Ngapain sih mas? Gelap-gelap kok malah mondar-mandir. Nungguin kamu kelamaan kok. Bingung mau apa? Ya mending aku jalan-jalan. Tak ingin terlalu mempermasalahkan hal itu, Nur pun meminta Johan untuk duduk di sampingnya dengan tenang. Nur pun mengatakan sesuatu. Mas, katanya kamu mau serius denganku. Johan seketika jadi gugup mendengar ucapan Nur. Besok aku mau menyusul ibuku di Jakarta. Kalau kamu memang serius denganku, nanti aku akan bilang ke orang tuaku. Nur melanjutkan ucapannya. Johan tak tahu harus menjawab apa. Nyatanya memang ia ingin segera melamar Nur untuk dijadikan istrinya. Jadi mendengar Nur yang sudah terlebih dulu menanyakan, Johan pun akhirnya mengiyakan. Sepertinya nanti orang tuaku akan pulang bersamaku. Nanti kalau sudah di rumah, aku harap kamu dan orang tuamu datang ke sini bertemu orang tuaku. Johan benar-benar tak menyangka malam itu ia akan membahas hal yang seserius itu dengan pacarnya. Nur memang lebih banyak bicara saat berada di rumahnya. Berbeda saat mereka sedang berada di luar. Tapi malam itu apa yang dikatakan Nur benar-benar membuat hatinya berbunga-bunga. Iya, nanti orang tuaku aku ajak ke sini, jawab Johan dengan antusias. Beneran loh mas, mungkin aku sudah pulang hari Kamis depan. Kalau kamu memang sungguh-sungguh, nanti hari Minggunya kamu ajak orang tuamu ke sini. Serius kamu, Dek? Johan masih tak percaya dengan apa yang ia dengar. Nur seakan tidak ingin lagi mengulang kata-katanya dan hanya merespon pertanyaan Johan dengan mengangguk. Setelah itu, Nur seperti mengambil sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah cincin perak kemudian diserahkan pada Johan. Apa ini? Tanda kalau kamu memang serius denganku, mas. Johan pun menerima cincin itu. Hendak ingin ia pakai sebelum Nur mencegahnya. Jangan dipakai dulu, mas. Nanti saja kalau kamu kesini bersama orang tuamu. Mendengar penjelasan Nur, Johan pun menyimpan cincin itu di kantong bajunya. Setelah menyerahkan cincin itu, Nur segera meminta Johan untuk pulang. Nur tak ingin Johan terlalu lama ditunggu ibunya. Setelah berpamitan, Johan pun segera pergi meninggalkan rumah Nur. Sebelum sampai di jalan raya, mata Johan seakan kaget dengan cahaya yang tiba-tiba menyala dari rumah sekitar kampung itu. Akhirnya, listrik sudah kembali dialirkan dan lampu jalan pun sudah terlihat kembali menerangi jalanan. Johan segera menjalankan motornya untuk kembali pulang ke rumah. Langit malam itu masih terus bergemuruh. Hujan akhirnya turun tepat sebelum Johan sampai di rumahnya. Sayup terdengar dari kejauhan suara ibu Johan yang sedang mengaji membaca surat Yasin. Dikiranya ibunya baru selesai tahlil yang biasa dilakukan secara rutin setiap malam Jumat. Perlahan ia membuka pintu rumah dan memasukkan motornya, lalu segera mendekat ke arah ibunya. Belum sempat ia hendak mencium tangan ibunya, si ibu keburu langsung memeluknya. Kamu dari mana saja sih, nak? Dari tadi ibu nunggu kamu pulang. Ibu takut terjadi apa-apa sama kamu. Ah, ibu ini kebiasaan. Kebiasaan apa, nak? Ibumu itu dari tadi nungguin kamu sampai selesai baca surat Yasin sebanyak 20 kali. Timpal ayahnya yang sudah terlihat berdiri di belakang ibunya. Johan pun meminta maaf pada kedua orang tuanya. Ia menjelaskan bahwa ia baru saja mengantar pacarnya pulang dan sempat diajak ngobrol sebentar. Berhubung kedua orang tuanya masih terjaga dan belum tidur, Johan pun langsung mengatakan apa yang telah ia bahas dengan Nur malam itu. Kedua orang tua Johan sempat kaget mendengar anaknya menyampaikan keinginan untuk melamar seseorang. Sebenarnya orang tua Johan pun masih agak kecewa dengan hubungan Johan dengan mantan pacarnya yang sudah lama terjalin, namun harus kandas di saat keluarganya sudah bersiap untuk melamarnya. Johan belum pernah secara langsung menjelaskan apa yang terjadi antara ia dan mantan pacarnya itu.
sehingga ia membatalkan sendiri acara pertunangan yang sudah dipersiapkan tepat di hari itu juga. Orang tua Johan masih belum bisa menghilangkan rasa malu pada sanak keluarga yang saat itu sudah terlanjur datang untuk mengiring proses pertunangannya. Dan malam itu Johan kembali memohon agar orang tuanya melamarkan gadis yang belum lama dikenalnya. Sebenarnya orang tua Johan masih keberatan dengan rencana putranya itu, tapi keinginan anaknya seakan sudah begitu bulat, hingga kedua orang tuanya tak kuasa untuk menolak ataupun melarang. Johan pun sempat menunjukkan cincin perak yang diberikan oleh Nur malam itu. Kamis sore setelah pulang kerja, Johan berniat pergi ke rumah Nur. Ia yakin pasti Nur sudah pulang dari Jakarta bersama kedua orang tuanya. Ia hampir menyeberang jalan ke arah gang yang menuju rumah Nur. Namun tiba-tiba ada motor yang melaju cukup kencang dan terjadilah kecelakaan yang cukup parah. Nasib baik masih menimpa Johan. Ia terlempar dari motornya dan terpental hingga ke pinggir jalan. Motornya rusak cukup parah dan sepertinya tak bisa dipakai lagi. Sedangkan pengendara motor yang menabraknya terlihat mengalami luka yang serius. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Johan yang hanya mengalami memar dan lecet di sekitar kaki dan tangannya masih bisa diajak berkomunikasi dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sedangkan pengendara yang satunya sedang kritis di ruang ICU. Orang tua Johan yang dikabari tentang kecelakaan yang menimpa anaknya segera datang ke rumah sakit tempat Johan dirawat. Orang tuanya begitu khawatir dengan keadaan putranya itu. Mereka tak henti mengucap syukur setelah mengetahui kondisi Johan yang tidak mengalami luka serius. Malam itu pun terpaksa Johan harus menginap di rumah sakit dengan ditemani oleh ayahnya. Karena kecelakaan itu, Johan jadi kepikiran dengan rencana untuk melamar pacarnya. Apakah rencana itu harus dibatalkan? Johan hampir tak bisa tidur memikirkannya. Entah saat itu jam berapa, ada seseorang yang datang ke kamarnya. Johan bisa mengenali dengan baik siapa orang itu. Nur tiba-tiba datang dan menghampirinya yang sedang terbaring di tempat tidur. Johan agak kaget dan mencari keberadaan ayahnya yang tak ada di ruangan itu. Rupanya sebelum Nur tiba di ruangan itu, ayahnya baru saja keluar untuk cari minuman dan berniat untuk merokok di area luar rumah sakit. "Loh Dek, kamu kok bisa kesini? Siapa yang memberitahumu aku masuk rumah sakit?" Nur menyandarkan tubuhnya di samping tempat tidur Johan dengan posisi agak duduk di pinggirannya. Tangan Nur pun seketika mengelus rambut Johan, membelai rambutnya seakan berusaha menenangkannya. "Tadi aku lihat ada keramaian mas di depan gang. Lalu aku melihat motormu dan kata orang-orang ada kecelakaan." Nur coba menjelaskan dengan suaranya yang pelan dan seakan agak berbisik. "Kuperhatikan kamu dibawa ambulan. Sebenarnya aku ingin mengejar, tapi aku malu." "Ya sudah, syukurlah kamu tidak apa-apa mas." Johan seakan merasa begitu nyaman saat itu hingga lupa menanyakan bagaimana Nur bisa masuk ke kamarnya. Sedangkan saat itu harusnya tidak boleh ada orang yang menjenguk pasien. "Lalu kamu jadi membawa orang tuamu ke rumahku nggak mas?" "Gimana ya dek, aku kan masih seperti ini. Aku juga bingung. Kalau kata ibuku, semisal yang datang orang tuamu dulu juga tak apa-apa mas. Acaranya dibuat seperti seserahan. Masalahnya orang tuaku akan langsung balik ke Jakarta lagi. Kalau tak jadi ada acara di hari Minggu nanti, ya mungkin akhirnya akan dibatalkan." Mendengar curhatan Nur, Johan pun kembali merasa bingung apa yang harus ia katakan pada orang tuanya. Johan tak ingin hubungannya dengan Nur jadi berakhir. "Ya sudah mas, lebih baik dibahas dulu dengan orang tuamu, biar mereka yang memutuskan." Nur kembali membelai rambut Johan, terus berusaha menenangkan kekasihnya itu. "Cincin dariku itu masih kamu simpan kan mas?" "Iya masih kusimpan dek, itu kan bentuk kepercayaan darimu."
Ya sudah, bagus. Dijaga ya mas, jangan sampai hilang. Johan menganggukkan kepalanya. Tak terasa belayan Nur membuat Johan merasa begitu nyaman. Saking nyamannya, ia sampai terlelap dan tak menyadari kapan Nur pergi meninggalkan ruangan itu. Ayah Johan pun kembali ke kamar anaknya dirawat dan melihat anaknya telah tertidur lelap. Digelarnya tikar yang dibawanya dari rumah dan berniat untuk ikut beristirahat. Pandangannya tertuju ke langit-langit kamar sambil mencoba menghela nafas. Tapi ada bau aneh yang tercium olehnya. Bau yang sebelumnya tak tercium di ruangan itu. Bau aroma melati. Baunya tak begitu menyengat, bisa dikatakan sudah hampir memudar. Namun aroma yang tertinggal masih bisa terasa dan membuat bulu kuduk ayah Johan berdiri. Segera saja ditariknya sarung hingga menutup kepalanya. Malam itu, ia seakan ingin segera tidur agar tak menyaksikan apapun yang mungkin saja akan menakutinya. Ia berusaha memejamkan matanya, tapi tak kunjung bisa terlelap. Meski kamar itu tergolong kelas 2, tapi hanya dia dan anaknya yang berada di ruangan itu. Tiba-tiba ia mendengar suara seperti kaki yang diseret. Arahnya berasal dari kamar mandi tempat itu. Ayah Johan sedikit mengintip dari celah sarungnya. Ada sekelebat bayangan putih yang baru saja keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba saja, bau aroma melati itu kembali tercium begitu kuat. Ia langsung membuka sarung yang menutupi wajahnya, dan betapa kagetnya ia dengan apa yang dilihatnya. Sosok wanita berpakaian serba putih dengan rambut yang acak-acakan berjalan ke arah pintu keluar, dan sebelum sosoknya menghilang, wajahnya menoleh ke arah ayah Johan. Terlihat dengan jelas raut wajahnya yang disertai senyuman menyeringai begitu menyeramkan, sampai akhirnya ayah Johan pingsan di tempat. Keesokan harinya, ayah Johan seakan syok dengan apa yang dilihatnya malam itu. Cerita itu ia sampaikan pada istrinya yang malah menyalahkannya. Kayaknya bapak lupa sholat isya, jadinya melihat yang tidak-tidak. Hari itu juga Johan dibolehkan pulang ke rumah. Sejak dari rumah sakit, Johan terus membujuk orang tuanya agar tetap melaksanakan rencana yang sudah dibahas dan sudah pernah disetujui orang tuanya. Kalaupun ia tak bisa ikut, setidaknya orang tuanya bersedia menjadi walinya yang bisa menjelaskan dan menunjukkan keseriusannya untuk meminang Nur. Akhirnya orang tua Johan pun bersedia. Mereka menghubungi beberapa sanak keluarga terdekat saja untuk menemani mereka sebagai penghormatan pada calon besan. Tak lupa mereka pun mempersiapkan beberapa makanan ringan untuk dibawa ke rumah Nur. Dan sesuai rencana, hari Minggu itu orang tua Johan pergi mendatangi kediaman Nur yang alamatnya sudah dijelaskan oleh Johan. Dalam perjalanan, orang tua Johan sempat ditanya oleh kerabat yang ikut dalam acara itu, dari mana Johan mengenal calonnya itu, dan sudah berapa lama mereka menjalin hubungan. Orang tua Johan menjelaskan apa adanya, sesuai dengan yang diceritakan oleh anaknya. Mereka hampir sampai di rumah Nur setelah memastikan gang yang disebutkan oleh Johan, dan masuk ke dalam gang yang tak begitu lebar itu. Mobil rombongan itu telah sampai di alamat yang diberikan oleh Johan. Arahannya sudah sesuai. Dari dalam mobil pun salah satu kerabat Johan bisa melihat rumah yang dimaksud oleh Johan, yang ada gazebo kecil di halaman rumahnya. Semua orang hampir turun dari mobil. Namun ibunya Johan tiba-tiba merasakan perasaan yang tak enak. Saat melihat ke arah rumah Nur, ibunya Johan samar-samar melihat hal yang seakan tak disadari oleh orang-orang yang masih berada dalam mobil. "Mas, ini benar alamatnya?" "Iya, benar. Aku baru menelpon Johan untuk memastikan." "Tapi mas, itu kan..." Belum sempat meneruskan perkataannya, pintu mobil satu persatu telah dibuka. Dan betapa terkejutnya semua orang dalam rombongan itu. Yang ada di lokasi alamat yang diberikan Johan adalah sebuah area pemakaman umum. Pagar pembatas halaman rumah Nur yang selama ini dilihat oleh Johan ternyata adalah pagar pembatas area pemakaman.
Dan gazebo kecil yang dikatakan oleh Johan ternyata adalah sebuah tempat yang khusus dibuat untuk meletakkan keranda dan perlengkapan pemakaman. Cerita itu pun kemudian tersebar hampir ke penjuru daerah dan kabupaten hingga wilayah kota. Johan yang dijelaskan perihal kejadian itu seakan tak bisa menerima kenyataan. Ia terus tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh semua orang yang dikenalnya. Ia masih meyakini bahwa Nur adalah seorang gadis yang nyata. Nur adalah manusia. Nur adalah takdirnya. Nur adalah kekasih yang selalu diidamkannya. Bahkan Johan sudah menetapkan bahwa Nur adalah segalanya di kehidupannya. Beberapa orang yang pernah melihat Johan pun akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya dialami oleh Johan. Dari tukang parkir di halaman swalayan yang biasanya Johan menjemput Nur, dia mengatakan pernah melihat seorang pemuda yang aneh karena berbicara sendiri di area depan lokasi perbelanjaan itu. Awalnya Johan dianggap tak waras karena seringkali terlihat duduk sendiri di emperan gedung tua sambil ketawa-ketawa sendiri. Ada seorang penarik becak yang pernah melihat seorang pemuda mendorong gerobak sampah ke arah pohon besar di dekat warung yang sudah tutup. Setelah memindahkan gerobak sampah itu, ia kembali ke pohon besar itu dan duduk di samping pohon. Padahal saat itu sedang hujan cukup deras. Ada juga seorang warga yang melihat seorang pengendara motor yang di belakangnya memboncengkan sesosok makhluk gaib wanita. Dan warga sekitar makam itu pun pernah beberapa kali melihat seorang pemuda yang keluar dari area makam di tengah malam. Dan juga seorang pengendara motor yang melihat seonggok makhluk yang terbungkus membonceng seorang pemuda ke arah makam. Banyak orang yang mengatakan bahwa apa yang dialami oleh pemuda itu merupakan ulah makhluk gaib yang terlanjur menyukai pemuda itu. Dan sosok makhluk gaib itu tak hanya sekali itu mengganggu manusia. Dari apa yang dikatakan oleh warga sekitar, di makam itu memang sering ada orang yang tertipu oleh penunggunya yang berwujud sebagai sosok gadis cantik yang minta dinikahi. Sosok yang akhirnya dikenal sebagai sosok Nur yang ceritanya pernah populer di penjuru daerah sekitar. Cerita ini mengingatkan kita agar lebih berhati-hati di jalanan. Saat mengendarai motor atau kendaraan apapun, jangan sampai pikiran kosong, sehingga mudah dipengaruhi oleh hal-hal gaib yang tak pernah kita duga asalnya. Dan yang terpenting, jangan mudah terpikat pada seseorang yang baru dikenal, karena resikonya dapat menyebabkan baper yang bisa berujung dengan kecewa. Akhir kata, saya tutup cerita ini. Semoga dapat menghibur dan memberi pelajaran apapun bentuknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam cerita yang saya sampaikan. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.